melawan tukang kayu. Sebesar-besar pohon. Kalau udah bawa kerja. Kalau melawan tukang kayu atau rumbang juga. Puas sekali ya ketawanya. Pohon beringin, pohon jati, bisa gede banget tuh. Alot, tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. Happy sekali ya. Jadi kalaupun nggak tumbang dari luar, dia akan ditumbangkan dari dalam. Ya, ditumbangkan dari dalam. Karena cuaca udah mengarah tepat lain. Iya kan, gini, ini kan pohon beringin, ya pohon beringin ini, dia selalu mencari kehangatan dari matahari, ya kan? Dia belok tumbuh ke kiri apa tumbuh ke kanan, itu dia tergantung posisi matahari ada di mana. Jadi sebetulnya pengurus-pengurus Partai Golkar ini juga akan bertindak berdasarkan arah matahari itu. Iya. Dan upaya Erlangga untuk mengikuti cahaya matahari tidak dinilai cukup oleh 07 Dia nggak lari dan ke 08. matahari, dia lari kepada kegelapan. Senang sekali Bung Kodari. Dia memilih kegelapan. Itu dia nggak lari ke matahari, dia memilih kegelapan. Itu dia apa? Melawan tukang kayu. Sebesar-besar pohon. Kalau udah bawa kerja. Kalau melawan tukang kayu atau rumbang juga. Pohon beringin, pohon jati, bisa gede banget tuh. Alot, tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. Lu siapa lu dulu? Wah, gua kayu jati, Pak. Gede apa kecil? Gede. Ya, lu kok bisa jadi gini? Ketemu tukang kayu. Diolok-olok ya. Di mana gedenya? Lu nggak kelihatan. Ya tadi Pak, ketemu tukang kayu, Pak. Dia punya perkakas. Gue gak berani gitu. Gue juga bakal lucu sih, tapi gue Itu ya, ingat-ingat ya, segede-gede pohon kalah juga lawan tukang kayu. tukang kayu. Ini beda lagi sama filosofi gue kemarin. Apa tuh? Semakin tinggi pohon, setinggi-tingginya pohon pasti dikencingin anjing. Kalau ini ketemu Segede-gede pohon tumbang juga sama tukang kayu. Tumbang bukan dengan angin, bukan dengan apa? Bukan. Ya pasti adalah tumbang Tukang dengan kayu. kadang-kadang angin pun masih bisa dia lawan ya. Bisa, masih bisa. Tapi kan kalau apa daya tukang kayu kalau Ya, kita bisa melihat bagaimana happy dan senangnya Bung Kodari ya. Memang Bung Kodari ini adalah pendukung garis keras Presiden Joko Widodo gitu. Jadi seapapun analogi yang menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya Presiden Jokowi, pasti Bung Kodari itu sangat senang. Bung Kodari juga yang sering menggunakan istilah super grandmaster politik gitu ya kepada Presiden Joko Widodo karena selalu memenangkan pertarungan politik gitu ya teman-teman. Dan kali ini dia juga sangat senang karena simbol di mana Presiden Jokowi tukang kayu ini mampu ya menumbangkan pohon beringin. Itu kenapa dia tertawa lepas ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Mata nih gue Pak. Saya ingatkan seluruh kader Golkar, terutama para pimpinan di DPD Partai Golkar seluruh Indonesia, jangan jadi orang salah program. Kemarin disuruh dukung Erlangga 3 periode, dukung semuanya, ormas apalagi nih. Kecewa saya dengan ormas-ormas pendiri Golkar. Pimpinan ormas pendiri Golkar ini orang nggak benar semuanya nih. Disuruh A lari A, disuruh B jadi B. Tidak punya prinsip. Kalau kami tangkap. Bagaimana? Hancur Golkar ini. Saya tidak boleh berpolitik lagi oleh keluarga saya dan oleh guru-guru saya. Karena selalu memang dari dulu guru saya bilang, kalau pengusaha besok makan apa, kalau politik katanya besok makan siapa. Dan saya disuruh keluarga saya, kalau Baba Alun besok kasih makan siapa. Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Bapak mengatakan kalau Pak Erlangga itu dizolimi dari luar atau gimana Pak? Boleh ke kanan.
masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan. Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran Mbak siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Tahu banyak tapi nggak bisa Seperti apa ke Pak Erlangga? sampaikan semua. Oh baik, as usual. Saya kan bilang, saya kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak budi, saya utang budi. Jadi, dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi, buat saya, ya, is a good man. Tepat setelah Erlangga Hartarto mengundurkan diri, di hari yang sama Yusuf Hamka juga ikut mengundurkan diri. Yang menarik adalah Erlangga beralasan demi stabilitas transisi pemerintahan, sedangkan Yusuf Hamka beralasan politik terlalu kasar. Artinya adalah, ini menurut gue ya, mundurnya Erlangga Hartarto karena ada tekanan. Nah, kemudian disusul statement Opung Luhut. Jangan pernah Golkar itu diatur-atur orang-orang luar. Saya himbau semua teman, ayo rapatkan barisan kita, mari kita semua mendukung anggaran dasar rumah tangga dan hasil keputusan Munas yang lalu. Kesimpulannya, ini menurut gue pribadi loh, dalang dibalik mundurnya Erlangga Hartarto adalah orang luar yang ingin merubah ADART. Tentunya terkait syarat menjadi ketum. Kira-kira siapa? Ya gue sih gak nuduh Jokowi ya. Nah, pesan saya buat Bapak Erlangga Hartarto, tanpa mengurangi rasa hormat, syukurin. Habis manis sepah dibuang, mau diaruh. Ya, sudah pasti ada kekuatan yang lebih besar ya teman-teman, karena hanya kekuatan yang lebih besar yang bisa merubah sesuatu yang lebih kecil gitu. Tidak mungkin sesuatu yang lebih kecil itu secara power merubah yang sesuatu yang lebih besar, apalagi merubahnya dengan cara yang mengagetkan dan tiba-tiba gitu ya teman-teman. Jadi asumsi-asumsi bahwa Presiden Jokowi ya yang mungkin menjadi Dewan Pembina atau Ketua Umum itu menurut saya cukup logis walau belum ada bukti. Yang ada hanyalah indikasi-indikasi di media sosial yang bisa kita baca gitu ya, ataupun pemberitaan-pemberitaan yang bisa kita simak gitu ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Menyambung tadi statementnya Pak Kodari, siapa lirikan yang kemudian dilirik oleh Presiden hari ini, Pak Jokowi? Untuk apa? Untuk jadi ketum, ya kan? Saya Pak Jokowi langsung. Pak Jokowi langsung? Harus. Kan belum bisa dong. Apa bisa? Belum bisa, kenapa? Kan jadi kader. Partai terbuka ini Golkar. Oke, jadi kalau Pak Jokowi dan Gibran gimana, Pak Nurdin? Itu jauh. Kalau Pak Jokowi tidak masuk radar, Gibran tidak masuk radar. Karena Pak Jokowi, Golkar diuntungkan. Kalau beliau mau jadi ketua Golkar diuntungkan sebetulnya. Golkar butuh beliau, tetapi anggaran dasar tidak memenuhi syarat untuk beliau. Nah, tapi jangan lupa, Munas adalah forum pengambilan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan. Bisa saja Munas merubah aturan. Untuk itu bisa saja. Dan itu dinamika politik seperti itu biasa itu. Tapi kalau kemudian arahnya memang untuk jalan penguasa menguasai Golkar, itu mungkin masuk akal karena itulah kenapa berhenti tiba-tiba. Karena mau ada yang masuk gitu ya. Nah kalau kemudian memang sudah ada yang ingin masuk, ya Partai Golkar tinggal kita lihat aja sekuat apa Partai Golkar menghadapi keinginan orang luar untuk masuk. Ya, kalau memang arahannya sudah akan ada pergantian kepemimpinan di Golkar dan masuk Pak Jokowi, itu kan tinggal diakui saja oleh Pak Jokowi. Sehingga masalahnya selesai, tidak ada lagi misteri-misteri seperti hal-hal yang disampaikan Afi tadi kan, apakah ada jaksaan dan lain-lain. Menurut saya ya sudah, kalau memang Pak Jokowi mau masuk, ya sekarang seberapa kuat Golkar menahan itu. Kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto itu sudah oke. Nah kalau kemudian tiba-tiba dia mengundurkan diri, sulit buat saya menganggap bahwa tidak ada kekuatan besar yang memang menginginkan dia mundur. Dan akhirnya kan di malam ini di panggung demokrasi terbuka, memang ada kekuatan besar yang ingin masuk ke Golkar. Ada kekuatan besar yang mendorong Erlangga Hartarto untuk mundur. Saya pikir itu adalah pemikiran yang rasional, analisa yang logis gitu ya teman-teman. Karena dengan tiba-tiba Erlangga mundur gitu ya teman-teman, kalau tidak didorong oleh sebuah kekuatan yang besar, tentu sulit diterima akal sehat. Dan siapakah kekuatan yang lebih besar? Itu ya teman-teman, yang menggerakkan baik langsung atau tidak langsung
sehingga Erlangga Hartarto ini mundur dari kursi Golkar, padahal prestasinya cukup baik, mampu meningkatkan kursi di legislatif. Ini menjadi tanda tanya besar. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.